Atas kesempatannya, di sini saya Rifki Rizky Fitra Firdausa dengan NIM 2017-210-250. Di sini saya dari kelompok 1 menjelaskan tentang pasar keuangan internasional. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan latar belakang dan pemanfaatan pasar keuangan yang meliputi pasar nilai tukar, pasar uang internasional, pasar kredit, habis itu pasar obligasi internasional dan pasar saham internasional oleh MNC. Perkembangan bisnis internasional pada saat ini menyebabkan pasar keuangan internasional berkembang dengan sangat pesat. Para pemain di bisnis internasional ini umumnya adalah multinasional corporation. Tujuan dari multinational corporation adalah memaksimumkan profit dalam melakukan kegiatannya. Multinational corporation, khususnya manajer multinational corporation, harus peka terhadap perubahan nilai tukar mata uang negaranya dengan negara lain. Atas kesempatannya, saya Rifki Rizky Fitra Firdausa dengan NIM 2017-210-250. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari slide 1, yaitu motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang pertama, adanya batasan-batasan membuat aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Batasan-batasan tersebut perbedaan pajak, bea masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan pelaporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi cukup tinggi antar negara. Yang kedua, beberapa motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Tingginya tingkat suku bunga asing, beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Lalu yang ketiga, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam bersama. Lalu yang ketiga, beberapa motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Lalu tingkat suku bunga yang rendah, beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang rendah. Lalu yang kedua, tingkat kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Fajar Drangkoro Saputro, NIM 2018-210-625, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar nilai tukar internasional. Jadi pasar nilai tukar internasional adalah ketika multinational corporation atau pihak lain melakukan investasi atau meminjamkan dari pasar asing, mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Oleh karenanya, tindakan investasi atau peminjaman internasional umumnya membutuhkan pasar nilai tukar internasional atau foreign exchange market. Jadi, pasar nilai tukar internasional ini memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional untuk mengkonversi mata uang asalnya dengan mata uang negara asing yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan multinasional corporation. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa jenis pasar berdasarkan waktu transaksinya. Yang pertama ada pasar spot, yaitu pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan segera. Kurs yang digunakan sering disebut kurs tunai atau spot rate. Selanjutnya pasar berjangka, yaitu di mana
pasar itu transaksi pertukaran mata uang dilakukan pada suatu saat tertentu. Jadi kurs nilai tukar untuk pembelian atau penjualan suatu jenis mata uang dan untuk waktu tertentu telah ditetapkan. Kurs ini sering disebut juga kurs berjangka atau forward rate. Selanjutnya, pada transaksi ini terdapat kontrak berjangka yang sering disebut juga dengan forward contract. Kontrak ini menentukan jumlah mata uang tertentu yang dibeli atau dijual pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk melakukan lindung nilai dari pembayaran masa yang akan datang. Selanjutnya ada mata uang berjangka dan pasar opsi. Di sini mata uang berjangka yaitu untuk menentukan volume standar suatu mata uang tertentu untuk dapat dikonversi pada tanggal kontrak tertentu. Jadi di sini kontrak future sedikit mirip dengan forward future, yaitu dengan perbedaan bahwa kontrak future dijual di bursa sementara sedangkan kontrak forward dijual di bank komersial. Selanjutnya, kontrak opsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu opsi beli atau opsi jual. Opsi beli mata uang memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga tertentu. Selanjutnya, opsi beli digunakan untuk lindung nilai utang masa depan. Opsi jual mata uang memberikan hak untuk menjual mata uang tertentu pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Opsi jual digunakan untuk lindung nilai piutang masa depan. Sedangkan opsi beli dan jual dapat dibeli pada bursa efek. Opsi dapat dibeli pada bursa dan lebih fleksibel dibandingkan kontrak forward karena tidak menimbulkan kewajiban tertentu atau dapat memilih untuk digunakan atau tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sini Dwi dengan NIM 2018-210-334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dalam transaksi pertukaran mata uang dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada selisih kurs beli dan kurs jual. Split nama lainnya adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Nah, rumusnya itu sama dengan kurs jual dikurangi kurs beli dibagi kurs jual dikali 100%. Terus yang kedua ada kurs langsung dan kurs tidak langsung. Kurs langsung adalah banyaknya mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh mata uang asing. Sedangkan kurs tidak langsung itu mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh mata uang lokal. Seperti contohnya, kurs langsung berapa banyak rupiah yang bisa ditukarkan dengan dolar. Terus kurs tidak langsungnya itu berapa, 1 dolarnya itu sama dengan berapa rupiah. Nah, yang ketiga ada kurs lintas mata uang, merupakan jumlah suatu mata uang per unit mata uang asing lainnya. Seperti contohnya 15.000 rupiah itu sama dengan 1 dolar. Nah, selanjutnya ada pasar uang internasional. Pasar uang internasional itu merupakan pasar yang memfasilitasi antara deposan atau pemilik uang kepada peminjam dalam kaitannya dengan MNC. Di dalam pasar uang internasional itu ada pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Nah, untuk pasar uang Eropa itu untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara Eropa. Maka perusahaan Amerika Serikat itu menyimpan
dolar Amerika Serikat di bank-bank Eropa. Karena dolar Amerika Serikat itu digunakan secara luas sebagai sarana perdagangan internasional. Nah, ada pasar uang Asia. Pasar uang Asia itu berawal dari pasar yang melibatkan sebagian besar deposito dalam dolar. Nah, didirikannya pasar ini karena adanya batasan antara negara Eropa dan negara-negara Asia seperti jarak dan perbedaan waktu. Nah, selanjutnya ada pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional ini bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Nah, pinjaman ini dapat diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lain yang umumnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Dan untuk tingkat bunganya diberikan sesuai dengan pergerakan pada beberapa suku bunga pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diara Gilita, NIM 2018-210827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya mengenai pasar obligasi internasional. Salah satu kemampuan lain yang dimiliki oleh multinational corporation adalah kemampuan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang di pasar asing. Lalu, pasar obligasi internasional ada dua, yaitu obligasi asing dan Eurobonds. Untuk obligasi asing yaitu dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan. Sedangkan untuk Eurobonds, obligasi yang dijual di negara-negara selain negara asal mata uang yang digunakan dalam obligasi tersebut. Lalu selanjutnya, pasar modal internasional. Multinational corporation biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, multinational corporation juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Selanjutnya, mengenai perbandingan pasar keuangan dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seluruhnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat fungsi tersebut adalah yang pertama ada perdagangan asing dengan klien bisnis seperti ekspor impor. Lalu yang kedua ada investasi asing langsung atau akuisisi set real langsung. Dan yang ketiga ada investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.